Selanjutnya kami mengundang siapa dulu, Pak Imam dulu apa Pak Sidik dulu nih ya? Kalau Saya Pak kemarin. observernya Pak Imam. Oh, Pak Imam J. Pak Imam Iya. observernya siapa J? Pak Wayan sama Pak Sandi, Pak. Oh siap, Pak Wayan dengan Pak Sandi. Baik, berikutnya kami mengundang Pak Imam. Kita nanti berakhir di jam 10.48 lah ya Pak. 10.48. Monggo Pak Imam, kami persilahkan. Baik Pak. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Oke, saya harapkan pada pagi hari ini kita tetap semangat, tetap menjaga kesehatan walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Siap, Bapak. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu mengenai perawatan poros roda yang berhubungan dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai gardan. Biasanya gardan itu terhubung dengan poros roda. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Ketika saya ucapkan SMK, kalian jawab sambil mengangkat tangan. Bisa. SMK? Bisa. Oke, terima kasih semuanya atas semangatnya. Nah, kemudian dipersiapkan peralatan belajarnya, alat tulis, buku, dan lain sebagainya, sehingga kita ketika belajar tidak perlu lagi mencari-cari ketika kita memerlukan catatan. Untuk pelajaran poros roda ini, yang akan kita pelajari yaitu mengenai fungsi poros roda, kemudian konstruksi poros roda, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari konstruksi poros roda, kemudian yaitu mengenai perawatan poros roda untuk kegiatan praktikumnya. Maka dari itu mari kita perhatikan dulu slide dari saya yang akan saya sampaikan. Sudah. Sudah terlihat anak-anak semua? Sudah Pak. Nah, ini Pak. Sudah, Pak. Bagaimana? Hijau, Pak. Ini belum ini Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Hijau warnanya. Ada Pak, sudah. Ya, terima kasih Nur Cahyo. Perawatan poros roda. Nah, yang pertama, poros roda. Poros roda itu komponen pada sebuah kendaraan yang digunakan untuk menyangga roda dan menyalurkan putaran. Biasanya ada di roda depan ataupun di roda belakang. Kemudian poros roda tadi dapat kita klasifikasikan atau kita beda-bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama kita bedakan menurut suspensinya. Ada yang tahu apa itu suspensi? Skok, Pak. Bir. Terhadap Pak. Ya, bagus sekali untuk Nak Sandi dan Nak Cahya. Ya, suspensi itu sebuah mekanisme yang digunakan untuk menyerap getaran pada sebuah. Udah, Pak. Ya, benar sekali. Nah, berdasarkan sistem suspensinya, aksel shaft atau poros roda itu ada dua jenis. Yang pertama tipe rigid, yang kedua tipe independen. Apa bedanya? Bedanya pada tipe independen antara roda kanan dan roda kiri terpisah, tidak dalam satu kesatuan. Sedangkan pada tipe rigid, komponen antara roda kanan dan roda kiri menjadi satu. Kalau kalian lihat di sini, pada tipe rigid di sana komponennya menjadi satu antara poros sebelah kanan dan poros sebelah kiri. Sedangkan pada tipe independen berbeda. Masih tulisan perawatan poros roda, Pak. Ini.
Oh, sebentar, sebentar. Oh, Nah, maaf ya, mungkin ini jaringannya di tempat Bapak ini agak apa? besok dipasang wifi, Pak. Oh, siap. Dibantu ya, Bu Cahya. Ya, Bapak, nanti saya transfer, Sudah Pak. terlihat sekarang? Sudah terlihat Ya, sekarang? lihat, Bapak, jelas, Bapak. Oke, oke. Itu tadi untuk mekanisme suspensinya. Yang saya sampaikan tadi, yang pertama berdasarkan mekanisme suspensinya ada tipe rigid dan tipe independen. Yang selanjutnya yaitu aksel shaft dapat kita bedakan berdasarkan letak dudukannya, yaitu aksel depan dan aksel Belakang. belakang, benar sekali. Nah, pada front axle ini selain berputar untuk meneruskan putaran roda, juga berfungsi sebagai pengendali kendaraan. Kita gunakan untuk berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan pada rear axle itu hanya sebagai penerus putaran jika dia kendaraannya rear wheel drive. Nah, ada yang tahu apa itu kendaraan dengan rear wheel drive atau RR? Roda penggerak depan, Pak. Roda Oh, penggerak iya. belakang. Oh iya, benar sekali. Sedangkan kalau FR itu apa? Front wheel drive, Pak. Oh iya, benar sekali. Penggerak depan, Pak. Menurut Cahya memang luar biasa ini. Pengalamannya sangat hebat. Belajarnya di mana saja ini? Saya di rumah sama di bengkel, Pak. Oh, bagus. Nah, teman-temannya besok diajak ya, Nur Cahya. Ya, Bapak, makanannya bawa sendiri nanti. Siap, siap. Nah, kemudian itu tadi perbedaan axle berdasarkan letak dudukannya. Ada axle depan dan axle belakang. Ini sebenarnya juga dapat kita bedakan lagi yang independen dan rigid. Itu sama-sama bisa diaplikasikan dua-duanya. Yang selanjutnya yang dapat kita perhatikan yaitu mekanisme axle berdasarkan penopangnya. Yang pertama, half floating type, setengah bebas memikul. Nah, untuk penjelasannya saya mohonkan kepada Nak Sandi untuk dibaca. Saya persilahkan. Oke. Untuk tipe setengah bebas memikul, pada tipe ini bearing roda dipasang di antara axle housing dan axle shaft. Roda langsung dipasangkan pada ujung poros. Keuntungannya konstruksinya lebih sederhana, kemudian biaya produksinya murah. Nah, kerugiannya axle shaft menjadi bengkok akibat berat kendaraan langsung dipikul oleh poros. Jika patah, roda tidak ada yang menahan. Jadi, Pak. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Nak Sandi. Di sini ada yang tahu di mana kendaraan yang mengaplikasikan tipe half floating ini? Kijang super, Pak. Oh iya, benar sekali. Terima kasih Nur Cahya. Ada yang lain? Oh, tidak ada. Oh iya, baik-baik. Punya mobil, Pak. Oh iya ya, besok beli ya. Ya, Bapak. Ya, Pak. Punya mobil, Pak. Oke. Nah, biasanya pada kendaraan ringan seperti minibus, sedan, itu banyak yang menggunakan tipe half floating ini. Kemudian jika ada yang pernah lihat kendaraan kalau patah as rodanya kemudian rodanya terlepas, nah biasanya itu juga terjadi pada kendaraan dengan tipe penopang half floating type ini. Nah, sehingga dalam melakukan perawatan kita harus benar-benar perhatian, kita cek dalam setahun sekali, harus benar-benar kita periksa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu
klasifikasi axle shaft berdasarkan penopang, ya itu tipe yang kedua. Saya mohonkan kepada Nak Wayan untuk dibacakan. Ya Pak, bantalan dipasang antara axle housing dengan wheel hub dan axle shaft. Secara tidak langsung axle shaft ikut memikul beban kendaraan. Keuntungannya, berat kendaraan tidak semuanya diteruskan ke axle shaft sehingga axle shaft tidak bengkok. Bila terjadi axle shaft patah, masih ditahan oleh bantalan, dan kerugiannya akibat adanya gaya ke samping tetap menimbulkan kebengkokan. Gitu Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada Nak Wayan ya. Iya Pak. Nah, itu tadi untuk yang 3/4 bebas memikul atau 3/4 floating type. Nah, pada tipe ini seperti yang disampaikan, poros roda itu masih menerima beban dari roda, masih menerima beban kendaraan, sehingga ada kemungkinan untuk terjadi kebengkokan atau kepatahan. Ada yang tahu kendaraan apa yang memakai tipe ini? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum Pak. Bongkar Pak. Oh iya, Bongkar benar. tadi yang mengambang tadi Pak. Oh iya. Iya, benar sekali. Bapak pun belum pernah menemui yang tipe 3/4 ini. Mungkin karena jarang dipakai untuk kendaraan di Indonesia. Biasanya yang banyak dipakai full floating maupun half floating tadi. Nah, yang terakhir yaitu, nah ini axle shaft berdasarkan penopangnya untuk tipe full floating type atau bebas memikul. Saya mohonkan kepada Nak Rumi untuk dibacakan. Masih ke kamar mandi Pak. Rumi Pak. Oh, masih ke kamar mandi. Siapa yang kira-kira berkenan untuk membaca? Silahkan. Saya Pak. Oh, silahkan. Full floating tipe, pada tipe ini wheel hub terpasang kokoh pada axle shaft melalui 2 buah bantalan, dan axle shaft hanya berfungsi untuk menggerakkan roda. Keuntungan, berat kendaraan seluruhnya dipikul oleh axle housing sehingga axle tidak terjadi bengkok. Yang kedua, gaya ke samping juga tidak diteruskan ke axle shaft. Kemudian yang ketiga, faktor keamanan lebih baik dan sanggup memikul beban berat. Kerugian, biaya produksinya mahal. Itu Pak. Oh iya, terima kasih kepada Nur Cahya yang sudah bersedia membaca. Untuk komponennya bisa dibacakan kepada Nak Sidik, itu apa saja komponennya pada tipe full floating ini? Sidik ke kamar mandi Pak. Oh, Nak Sidik lagi ke kamar mandi. Siapa yang lainnya yang bersedia? Nak Mureno. Iya Pak. Oh iya, silahkan. Ya, komponennya yang pertama ada bearing, ada wheel hub, axle housing, ada rear axle shaft, dan ada full floating Pak. Oh, full floating itu tipenya ya. Oh iya, siapa? Benar sekali. Ada yang bisa menyampaikan ya, kalau itu tadi kan bahasa-bahasa tekniknya. Biasanya kalau kita di bengkel kan nggak pakai bahasa-bahasa teknik. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa saja? Kalau bearing itu apa? Kemudian wheel hub itu apa? Kemudian axle housing itu apa? Rear axle itu apa? Saya cuma taunya bearing, Pak. Bearing itu bahasa bengkelnya lahar. Oh iya, benar sekali. Tapi bukan lahar dingin yang dari Gunung Merapi ya. Lahar itu Pak. Oh, Lahar Pak. Kalau di Sidoarjo laker Pak. oh gitu. Ya. Beda tempat, beda itu Pak. Beda Ya. Benar-benar. Ya itu Pak, makanya. sudah terjemahkan Pak. Silahkan. Benar itu Pak. Bearing ya
lahar itu Pak, lakar, lahar, bearing. Wheel hub itu, wheel itu Roda. apa namanya, poros Pak. Ya. Jadi poros penghubung Pak. Oh iya. Ya benar-benar. Jadi Kalau wheel hub axle itu housing- poros penghubung roda. Wheel roda Pak, wheel itu Pak. Oh, wheel Oh, roda. iya. Roda Pak. Axle housing itu, axle itu apa namanya, poros Pak. Housing itu rumah Pak. Iya benar-benar. Nah, poros rumah Pak. Kalau rear belakang, rear axle shaft berarti poros roda belakang Pak. Oh iya benar sekali. Nah, itu tadi kalau kita artikan secara langsung, secara berdasarkan bahasa. Biasanya kan kalau di daerah ada namanya sendiri-sendiri. Kalau di tempat Bapak, axle housing itu biasanya disebutnya rumah gardan, sarung gardan, seperti itu. Di sini ada yang pernah menemui kejadian patah as roda? Saya Pak pernah Pak. Sering Pas Pak. lagi pas mau berangkat kerja Pak, tiba-tiba as roda angkut itu lepas sama roda-rodanya. Oh, kenapa kira-kira itu? Ada yang bisa mengetahui analisanya? Selalu dimuat dengan overload, Beban Oh berlebihan, iya, Pak. benar sekali. Kemudian, Ya, Pak. beban berlebihan. ya, oke, Nur Cahya, silahkan. Ya, kalau Silakan. Abdul nanti kan sekolah sambil kerja Pak ya. Kalau saya pas berangkat sekolah Pak. Jadi Ya. ketika di jalan itu menemui ada truk yang asnya lepas Pak. Ya mungkin dari segi perawatan Pak. Ya karena sering tadi bebannya sangat berlebih, perawatannya kurang, akhirnya asnya bisa patah atau lepas seperti itu Pak. Ya, benar sekali. Biasanya itu terjadi ketika beban berlebih dan biasanya terjadi pada kendaraan dengan tipe pengangkut barang, truk, tronton, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya setelah ini saya persilahkan kalian untuk berdiskusi. Kita bagi kelompok menjadi mau dijadikan berapa kelompok ini kira-kira? Jadi 3 Jadi- boleh Pak. Oh, jadi 3. Baik-baik. Untuk Nak Moreno dan Nak Sandi, silahkan satu kelompok. Kemudian Nak Sidik, Nak Nur Cahya, dan Nak Wayan Indra, silahkan satu kelompok. Kemudian Nak Pramadya Rumintari, Nak Abdul Rahman, dan Nak Satrio Budi Utomo, silahkan satu kelompok. Tugasnya sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan lewat WA tadi. Silahkan kalian isi, kalian pelajari, kalian simpulkan berdasarkan LKPD tadi dan bisa kalian kirimkan pada hari ini sebelum jam 12 malam. Bisa difahami? Bisa Pak. Siapa? Siapa? Pak. Kemudian untuk pengabsenannya saya tidak pakai Google Form dan lain sebagainya. Saya hanya minta kalian jawab salam saya yang ada di WA. Kalian jawab hadir Pak, hadir. Nah, nanti akan saya saya nilai kehadirannya dari kehadiran itu tadi. Siap. Oke. Pak. Kemudian untuk yang selanjutnya kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai cara merawat poros roda ini, bagaimana kita memeriksa, kemudian menentukan apa saja kerusakan-kerusakannya pada praktikum selanjutnya. Pada praktikum kita akan bertemu tatap muka secara langsung di sekolah. Jangan lupa ketika berangkat ke sekolah memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan berkumpul ketika kita berangkat ke sekolah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke. Paham banget. Nah, saya persilahkan untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya.
Pak, mau nanya Pak, nanti kalau ada kawan yang nggak aktif di diskusi, melapornya kayak mana Pak? Polsek, Pak. Silahkan begini saja, kalian catat namanya, kemudian kalian kirimkan ke saya nama yang tidak aktif berdiskusi tersebut. Oke, siap Pak. Terima kasih. File KPD saya nggak bisa dibuka ini, Pak. Oh, baik-baik, saya kirim ulang lagi ya. Saya nggak punya file PDF-nya, Pak. Oh gitu, silahkan diinstal terlebih dahulu Siap. aplikasinya melalui Google Play. Siap, Pak. Oke. Kalau gitu, kita pada hari ini, sebelum kita akhiri pembelajarannya, saya sampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran yang pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oh, silahkan. Baik, dari materi yang sudah Bapak berikan tadi, sehingga kita bisa memahami satu, manfaat perawatan, dua, macam-macam atau jenis-jenis dari aksel. Kemudian yang ketiga, kita tahu komponen-komponen dan perbedaannya. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, cara kerja, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, benar sekali. Terima kasih Nur Cahya. Yang lain ada yang ingin menyampaikan mengenai kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup Pak. Oh, cukup. Baik-baik. Baik, kalau begitu nanti silahkan LKPD-nya diisi. Kemudian untuk pembelajaran yang selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem rem. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah mengenai sistem rem tadi. Jangan sampai ada yang besok ketika masuk masih belum punya modal mengenai sistem rem. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, biar kita timbul rasa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siap, Pak. Bisa semuanya? Hafal semuanya lagu Garuda Pancasila? Hafal Pak. Pak. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pribadi bangsa, ayo maju, Ayo maju, Oke, terima kasih. Demikian tadi pembelajaran dari saya. Tepuk tangan buat kita semua yang semangat. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita akhiri, saya mintakan dipimpin doanya oleh Nak Sandi. Silahkan dipimpin doanya. Ya Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beri aplaus untuk Pak Imam.
Waduh, maaf ini Pak, grogi sekali saya. Enggak Pak, udah luar biasa Pak. Sinyalnya bagus Pak. Lapor Baik. polisi Pak. Berikutnya saya mengundang observernya. Monggo Pak, siapa dulu? Wayan. Pak Saya Wayan Pak, dulu. izin Pak. Oke, monggo Pak Wayan. Oke Pak, terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Imam tadi sebenarnya sih sudah lengkap Pak, cuman mohon maaf penilaian saya mungkin ada yang terbalik-balik saja, misalkan dari absensi dilakukan di belakang, kemudian pemberian motivasi ke anak-anak juga dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau pemahaman saya kan seharusnya memang dilakukan di awal seperti itu Pak. Iya. Kemudian kalau tidak salah sih tadi mungkin saya karena sinyalnya di awal agak susah tadi mereview materi yang sebelumnya itu Pak. Kalau nggak salah cuma ketangkep di awalnya saja, hanya disinggung sedikit. Itu mungkin yang kemudian di penyampaian materinya Pak, mungkin harus ada interaksi dengan siswa supaya materi itu bisa lebih nyampe seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Monggo, observer kedua, kami persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Garis besar apa yang ditampilkan oleh Pak Imam sudah sangat bagus. Tapi mungkin ada beberapa di sini yang perlu untuk dikuatkan mungkin ya. Yang pertama mungkin Pak Imam kegiatan di awal ini selalu diawali dengan kegiatan berdoa untuk meningkatkan keimanan kita. Nah ini barangkali tadi lupa, di akhir mungkin ditutup, sementara di awal tadi tidak dibuka dengan doa. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kaitan dengan absensi, memang benar tadi yang disampaikan Pak Wayan, kalaupun mau digunakan 2 kali, sebaiknya di awal dilakukan absensi terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran peserta didiknya. Barangkali ada atau tidak, baik itu dari kesiapan untuk mengikuti ataupun lebih jauh lagi kesiapan mental untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Nah kemudian yang selanjutnya ini ada kegiatan penutup ya, tadi sudah disampaikan untuk kegiatan selanjutnya, tetapi ini tadi balik lagi mungkin Pak Imam untuk pengayaannya, kemudian remedial, ini sering kelupaan mungkin ya. Ini salah satunya mungkin yang tadi belum disampaikan. Itu mungkin Pak sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sandi, masukan luar biasa. Demi kebaikan kita bersama, kita saling mengingatkan, mudah-mudahan ini nanti juga akan menjadi kebaikan. Demikianlah tampilan dari Pak Imam dari pemenuhan ya Pak. Kepenuhan Pak. Oh kepenuhan ya, dari meluber Pak, meluber. Ya. Kepenuhan. Dulu sering Terima banjir. kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Imam.